Halo YouTube. Nah, di video kali ini gue masih bahas tentang POS One ya. POS One gue ini yang sebelumnya udah gue pernah bahas di judulnya tuh Riding Pagi-Pagi. Nah, ini gue mau bahas sedikit mengenai POS One gue. Kenapa gue bahas ulang? Karena gue kurang puas di video pertama gue mengenai Riding Pagi-Pagi itu karena mungkin audio gue ngerasa nggak beres lah gitu. Nah, ini gue pengen bahas lagi. Ada beberapa part yang memang harus diganti di POS One ini. Gue pengen standarin semua, jadi nggak ada yang aneh-aneh di motor gue ini. Yang pertama kali yang pengen gue selesaikan adalah karbu. Jadi karbunya ini pengen gue ganti pakai karbu standaran lagi, karena ini pakai karbu PE. Dimana karbu PE ini sebenarnya diperuntukkan buat motor-motor yang khusus buat balap atau lari kencang. Kalau gua kan nggak pernah ngebut-ngebut kan ya. Jadi gue butuh karbu yang standar lah, nggak perlu karbu PE. Efeknya apa kalau misalkan gue pakai karbu PE? Jadi motor ini tuh terlihat bukan terlihat ya, terdengar lebih keras di bagian depan. Di bagian depan motor ini lebih keras suaranya dibandingkan knalpot. Itu yang gue rasain, makanya di video gue yang pertama gue sedikit agak keganggu konsentrasinya karena di depan sini itu suaranya keras banget teman-teman. Di sini kenapa bisa? Karena karbu PE itu kan setahu gue ini ya, dia kan apa kenceng banget kan ya udaranya yang masuk ke filter. Nah, filternya ini nggak bisa diisi busa karena filternya ini kalau misalkan dikasih busa, motor akan sangat berat teman-teman tarikannya. Jadi intinya sebenarnya gini, gue pengen ngerubah karbonya jadi standar lagi supaya filternya juga jadi standar dan suaranya juga nggak sekeras sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau denger ya, nggak tahu nih audionya jelas apa enggak. Mungkin nggak terlalu jelas kedengarannya teman-teman, cuman yang gue rasain kalau misalkan gue lagi pakai motor buat jalan, suara filter nih karena dia semprotan angin ya, itu lumayan keras dan agak ngeganggu. Makanya gue pengen coba rubah lagi karbunya jadi karbu standar. Nah, terus yang mau gue ganti hari ini juga bukan ganti ya, gue pengen balikin sistem ini jadi sistem standar. Sistem apa teman-teman? Nah, ini aliran bensin yang di sini ada keran ya. Di sini ada keran. Aliran bensin ini udah nggak standar. Kenapa nggak standar? Karena itu tadi ada perubahan karbu yang nggak standar juga. Kalau misalnya kita ikutin pabrik, di sini harusnya ada membrane di sini. Di sini ada membrane bensin ya teman-teman. Ada dua kan, membrane di sini sama membrane di sini. Di sini yang gue maksud adalah membrane di sini, membrane bensin. Jadi membrane bensin ini harusnya ada di sini. Kalau ini kan langsung teman-teman, udah modifikasi langsung ke karbu. Dampaknya apa kalau kayak gini? Minusnya kalau misalnya kita kita biarkan seperti ini, bensin kan terus ngalir nih teman-teman di sini ke karbu, akhirnya menyebabkan karbunya ya banjir. Atau misalnya kalau pagi-pagi kita dinginin motornya atau kita mau panasin motornya kedinginan karena di sini ada banjir di karbu. Jadi mau nggak mau gue harus pasang membrane di sini. Gue harus pasang membrane. Nah, membrane itu apa? Kalau misalnya motornya tidak
dalam kondisi menyala. Nah ini di sini otomatis dia akan terkunci alirannya ke karbu, jadi karbu tidak banjir. Nah kalau kayak gini udah pasti nih karbu terus-terusan ya airnya bisa ngalir di sini, bukan air ya teman-teman, bensin maksudnya. Jadi gue pengen standarin lagi nih sistem penyaluran bahan bakar ke karbu gitu. Caranya ya pasang membran itu. Intinya sih sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya karbunya normal bawaan pabrik, filternya juga suaranya nggak sampai sekeras biasanya. Di video pertama gua lumayan lumayan kedengeran jelas suara, kayak suara suara kenceng banget dari bagian filternya, karena kan hembusan karbu PE kan lumayan keras ya teman, lumayan tinggi gitu. Itu sih teman-teman. Sama mungkin gua mau beli splacer. Nah splacer ini fungsinya buat sen ya. Nah splacer ini sebenarnya udah diganti 2 kali, mungkin ada kendala di kelistrikan teman-teman. Nah jadi yang pertama kali harus diganti karbu, terus membran, habis membran ya gua ganti splacer gitu sih teman-teman. Nah kalau velg gua baru ganti kemarin, bawaannya NK, udah di repaint juga. Nah hasilnya sih lumayan bagus. Nanti setelah normal semua ya paling gue ngurusin look dari mulai body semuanya udah bakalan gue beresin gitu. Nah untuk knalpot gue pakai yang handmade, lumayan suaranya tuh lumayan bagus, garing banget, jadi gue nggak akan ganti. Terus gue juga lagi cari ini teman-teman, buat rem, dudukan kaki, step, sama yang sebelah kirinya ini stepnya udah nggak normal, giginya juga udah nggak normal. Nah ini paling gue pengen rubah jadi standar semua, karena ini rencananya akan gue jadiin motor harian. Jadi sebisa mungkin di motor ini gue pengen semuanya standar, jadi gue nggak capek bawanya. Kalau misalnya kayak gini kondisinya kan lumayan capek, cuman kan gini, untuk spare part F1 ZR ini kan sekarang udah nggak mudah ya nyarinya, kalaupun banyak itu pun di online, jadi kita harus tunggu. Makanya kita beresin dulu satu-satu. Kemarin gue udah pesan karbunya di bengkel, mungkin hari ini akan dipasang. Kalau misalnya hari ini bisa dipasang, paling nanti gue ambil beberapa shoot videonya, beberapa ini aja ya, potongan-potongannya aja. Atau misalnya nanti kalau misalkan memungkinkan tempatnya nggak berisik, namanya bengkel kan ya, gue pengen kualitas video gue bagus. Kalau misalnya nggak berisik, paling gue bisa videoin prosesnya ya teman-teman. Itu aja. Kalau spesifikasi, bahas spesifikasi teman-teman. Kalau spesifikasi ini sih kemarin gue bongkar, oversize nya 100, oversize 100 no OB ya, jadi memang udah OS 100 masih normal lah ya untuk motor tua, yang penting nggak nyampe 200, apalagi 200an. 100 menurut gue masih oke. Terus tahun 97 kita tahu F1 ZR belum ada kopling. Nah ini udah pakai kopling buatan, tapi menurut gue kopling buatannya udah enak banget. Kemarin gue habis ganti kampas kopling juga udah enak lah dipakainya. Cuman mungkin setelah karburator, membran, spacer, kemudian yang terakhir step, ini ada satu PR lagi yang memang pekerjaannya nggak bisa santai teman-teman, itu rasio. Karena F1 ZR ini kan sebenarnya kalau tahun 2000 ke bawah itu bukan F1 ZR kan teman-teman, itu masih Post One namanya.
Nah ini udah di upgrade jadi F1 ZR yang punya gue ini. Nah mereka dua jenis itu ya, kita ngomong dua jenis ya, POS One sama F1 ZR itu ada dua karakteristik. Nah karakteristiknya tuh ada di mana? Ada di rasio. Jadi kalau misalkan yang motor lama, karakteristiknya itu menurut gue, sepengetahuan gue ya teman-teman, boleh dikoreksi kalau salah. Kalau yang karakteristik yang motor gue ini, dia rasionya paling nggak nyaman kalau misalkan dipakai buat pelan. Misalnya di gas di putaran rendah, dia tuh kayak agak sedikit ngendet-ngendet gitu loh, apa ya bahasanya, kayak gasnya tuh nggak stabil gitu loh teman-teman. Kalau misalnya dibawa di putaran rendah, kayak ngendet-ngendet. Nah kalau rasionya kita upgrade ke F1 ZR yang terbaru, itu harusnya sih di putaran terendah. Nah itu teman-teman, ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lanjut aja. Nah sedangkan yang F1 ZR dia karakteristiknya lebih smooth, jadi kalaupun nanti dibawa di putaran rendah dia aman harusnya. Makanya gue lagi pesan untuk rasionya diganti, kita upgrade semuanya. Jadi semuanya gue pengen standarin semua, cuman maksudnya nggak bisa dalam waktu dekat karena ada beberapa spare part yang memang harus dipesan. Itu sih teman-teman. Oke, terus saksikan video gue kali ini. Terus yang suka boleh di like dan boleh di subscribe.